Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, tidak lupa mudah-mudahan salawat salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya termasuk kita semuanya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita manfaatkan saat ini untuk membacakan firman-firman Allah, dan insya Allah bacaan ini akan dicatat sebagai amalan sholihan dan sebagai pahala. Amin. Nah, segitu dulu para bapak ya, 2 ayat 102 dan 103. Nah, ini 2 ayat ini para bapak menceritakan tentang peristiwa yang pelik gitu. Pelik itu yang ruwet gitu di zaman itu, tentang kejadian di zaman Nabi Sulaiman. Di sini dikatakan wattaba'u matatsluna syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan setan. Siapa mereka itu? Mereka itu bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Orang-orang penganut kitab Taurat. Mereka itu mengikuti apa yang dibacakan setan. Ala mulki Sulaiman, atas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi begini, terjadi di zaman Nabi Sulaiman dan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW itu gara-gara Nabi diutus dan diberi Al-Quran, tidak sedikit bangsa Yahudi yang meninggalkan kitab Taurat. Apakah mau iman kepada Quran? Bukan. Disebabkan ternyata Al-Quran itu banyak kemiripan, banyak kesamaan kontennya, gitu, isinya dengan Taurat. Dengki-dengki orang Yahudi, saking bencinya kepada Al-Quran, rela melepaskan Taurat. Jadi apa kalau bukan alasannya kedengkian? Cenah terido urang geuning Taurat teh sarojeng Quran, sedangkan Quran teh cenah kitab palsu mesti tinggalkeun gitu. Nah, itu kedengkian. Tetapi di zaman Nabi Sulaiman pun terjadi. Mereka meninggalkan Taurat bukan karena adanya Al-Quran, tetapi adanya yang disebut kitab asyib. Kitab asyib itu apa? Kitab asyib itu kitab yang disusun oleh pembantu Nabi Sulaiman, namanya Asyib. Gitu. Si Asyib itu juru tulis Nabi Sulaiman, tukang nulis, mencatat, bikin memori segala macam. Nah, si Asyib itu banyak tulisan-tulisannya. Nah, itu disimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Karena isinya karangan-karangan Asyib itu banyak menyesatkan umat. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam wafat dan si pengarang Asyib itu yang namanya catatan Asyib itu juga meninggal dunia, itu ditemukan oleh orang Yahudi. Cenah ieu ya kitab ieu hade cenah. Nah, mereka itu karena tertarik oleh kitab Asyib itu ditinggalkan kitab Taurat. Karena kitab Asyib itu mengandung daya tarik sihir gitu. Nah, itu orang-orang Yahudi. Makanya wattaba'u matutla syayatin, setan yang membacakan kitab-kitab itu. Kitab Asyib itu dibacakan oleh setan kepada mereka. Ala mulki Sulaiman. Nah, cenah setan bisa maca gitu.
Kan setan teh dua jenis, Pak. Minal jinnati wanas. Bisa wae dimaksud setan di dieu teh dari jenis manusia yang sesat. Karena manusia yang sesat itu adalah setan yang ingin menyesatkan manusia dan ingin mengelabui kitab yang hak, itu setan. Tukang ngagoda nu ngalakukeun kebenaran itu setan. Seueur di urang setan-setan. Terusum anu maloba setan dari jenis manusia. Ini para koruptor teh lain setan atuh mah. Wa ma kafaru Sulaiman, mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman lah yang menyimpan kitab itu. Disangkanya itu adalah jimatna Nabi Sulaiman. Justru Nabi Sulaiman menyimpan di bawah singgasana teh karena Nabi Sulaiman tahu bahwa ini bahaya gitu. Catatan-catatan itu bahaya, disumputkan Nabi Sulaiman di bawah singgasananya. Disangka oleh mereka inilah kesaktian Nabi Sulaiman teh dari buku-buku ini. Padahal Nabi Sulaiman kan tersakti. Nabi Sulaiman mah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menempuh jarak jauh dengan kecepatan tinggi, bisa berhubungan dengan jin, punya pasukan dari jenis jin dan manusia, punya burung hudhudnya. Itu semuanya adalah mukjizat, bukan sihir. Dan mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki catatan-catatan sihir. Disebutkan di dia wama kafaro Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah kafir. Karena yang mengikuti apa yang dibacakan setan dari buku catatan tadi adalah kekafiran. Nabi Sulaiman tidak kafir, walakin nasayatini kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Di antara tindak lanjutnya si setan-setan itu yu'allimunan nasa sihra, diajarkan sihir. Nah, ayana sihir teh tidinya. Ayana sihir teh. Dan jelema teh kadang-kadang lebih suka tertarik oleh hal-hal yang bersifat gaib, yang bersifat ya gitulah ya, daripada terhadap kebenaran yang bersumber dari kitab Allah yang hak, dari Taurat, kalau sekarang dari Al-Quran. Loba nu muhit ilmu-ilmu nu itu. Mereka mengajarkan kepada manusia, jadi banyak manusia yang tertarik oleh ilmu-ilmu sihir. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Tak kemudian perkembangannya Allah itu menurunkan dua malaikat di Babila, di Babilonia, negeri Babilonia gitu. Ya negeri di zaman Nabi Sulaiman itu yang pernah kerajaan Nabi Sulaiman itu. Namanya Haruta wa Maruta, malaikat itu. Nah, malaikat ini oleh mereka dituduh itulah sumber ilmu sihir itu. Dari Harut dan Marut, dari situlah sumber ilmu sihir. Sampai sekarang banyak para pedukunan, itulah banyak orang-orang itu menuduh itu cenah sihir, bukan sihir, itu ilmu dari Harut dan Marut. Ini mah disebut sihir teh ada sebagian yang tidak mengakui bukan ilmu sihir, ini mah ilmu dari Allah melalui Harut dan Marut, dua malaikat. Nah, nuduh nanti. Terus para ulama mufassirin dina tafsir teh aya dua pendapat. Aya nu memang mengajarkan sihir Harut Marut. Ada yang berpendapat bahwa Harut Marut itu memang mengajarkan sihir juga, tapi dengan catatan untuk memang diberikan ilmu oleh Allah. Tapi ilmu itu bukan untuk mengajarkan kesesatan kepada manusia, justru untuk mengcounter menyaingi ilmu sihir. Supaya terang ilmu sihir itu juga kumaha. Diterangkan ku Nabi ku malaikat Harut dan Marut. Dituduh deui sebagai sumberna ilmu sihir. Padahal Harut dan Marut teh mengajarkan kepada manusia agar menjauhi sihir. Makanya disebutkan di sini
Innama wa ma yu'allimuna min ahadin hatta yaqulan. Keduanya tidak mengajarkan ilmu sihir, hakikatnya sihir yang sesat. Innama nahnu fitnatun, tetapi kami menjadi fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan. Sanes ujian itu akan membawa malapetaka. Pala takfur, jangan kufur, jangan kufur, jangan salah paham, jangan sesat pemikiran. Gitu. Dengan ujian itu, dan ujian itu sanes dalam bentuk musibah wae gitunya. Dalam bentuk huru hara, tapi bisa wae kita menghadapi dua masalah yang perlu pemikiran, perlu mengerahkan pemikiran, itu juga ujian. Seperti menghadapi dua pilihan. Mana nu bener iya atau iya nu bener teh. Kan hese tanpa orang mengerahkan pemikiran. Mempelajari dulu ilmunya untuk mengetahui mana di antara dua itu yang benar yang salah. Lamun genep tambah 7 pasti 13. Anu disebutkeun 14. Dia berbeda pendapat, cek ieu 13, cek ieu 14, mana nu bener. Kalau perhitungan itu kan mudah, tapi ilmu beda lagi. Itu perlu mengerahkan pemikiran, ilmu untuk mengetahui. Seperti siapa? Hiji tambah hiji 2. 2 tambah 2 4. Itu kan babari. Ya. Saparapat tambah saparapat setengah. Ari setengah tambah setengah 1. Babari. Setengah pasti semua pendapat sama. Tapi kalau setengah kali setengah sabaraha? Setengah kali setengah sabaraha? Saparapatnya. Setengah kali setengah saparapat. Teh mah loba anu nyalakeun. Manya jadi leuwih saeutik cenah. Pan setengah tambah setengah hiji, nah setengah kali setengah jadi saparapat. Ngahuleng. Perlu pemikiran, perlu ilmu. Ulah make perasaan. Cek perasaan maknya setengah tambah setengah kayak hiji. Nah, ari saparapat setengah kali setengah jadi saparapat. Ingat dengar deui urang. Sok atuh di dirumusna kumaha. Setengah kali setengah. 1 kali 1 1. 2 kali 2 4. 1/4 itu adalah seperti nyata gitu. Kan ujian untuk berpikir keras gitu. Untuk membenarkan sesuatu yang asalnya salah. Saya mah teu kahati Manya setengah kali setengah saparapat. Di kamana oge cenah saparapat kali saparapat mah setengah. Setengah kali setengah mah cenah hiji, mana teh gitu. Terus kerahkeun kemampuan. Abdi naros di mana rata-rata bapak-bapak setengah kali setengah sabaraha? Hiji cenah. Setengah aya nu. Pan hiji kali hiji, setengah kali setengah bagus. Keukeuh cik cenah taroskeun ka ahli matematika ieu. Eta teh teu sakaligus ngajawabna sarala heula. Geus dijelaskeun rumus. Nya bener bagus tuh. Karena itu ujian untuk memahami sesuatu yang kita tidak paham memerlukan mengerahkan kemampuan. Dina agama gitu kan ujian. Dengan adanya varian dina ibadah itu ujian kan urang. Entong frustasi gitu. Nah ieu mah kieu. Kerahkeun kemampuan untuk berpikir mana yang benar. Di dalam agama yang benar itu bukan cek perasaan, bukan cek nafsu, tapi cek dalil. Kalau dalil itu al-haqqu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya yang datang dari Tuhan. Kalau kebenaran yang datang dari Tuhan, fala takun minal mumtarin. Jangan kamu ragu, pasti benar. Tinggal orang ngarumuskeunana. Tapi yang datang dari akal manusia, dari nafsu manusia, itu salah. Jadi makanya orang tunduk. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Nah, ari kepada Allah atiu, kepada Rasul atiu, ari ka ulil amri mah teu ngau atiu.
Kenapa? Karena taat kepada Allah itu pasti benar, taat kepada Rasul pasti benar, taat kepada pemimpin belum tentu benar. Jadi selama pemimpinnya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, pemimpin itu wajib ditaati. Kalau pemimpin yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, jangan ditaati. Kan gitu. Ini surat An-Nisa ayat 59. Nah, iya, Harut dan Marut itu menjadi ujian bagi manusia di saat itu. Ada yang mengatakan Harut Marut itu memang mengajarkan sihir. Ada yang mengatakan bukan sihir, tapi ilmu dari Allah untuk memberantas sihir yang sesat yang diajarkan oleh setan tadi. Seperti itu. Ada yang disebutkan mujizat, ada yang mujizat mah diturunkan kepada para rasul, kepada Rasulullah. Nah, yang diturunkan kepada malaikat Marut Harut apakah mengajarkannya itu? Kumaha kan beda dimensi malaikat. Sementara mengajarkan kepada manusia. Nah, menurutkan dina riwayatna bahwa dua malaikat itu menyerupai manusia. Timbul deui Pak dongeng-dongeng yang sesat. Ada cerita-cerita Israiliyat disebut. Cerita Harut Marut versi orang Yahudi. Yaitu Harut Marut itu menyerupai dua orang manusia yang soleh, yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, cek orang Yahudi. Kemudian menemukan seorang perempuan yang cantik, yang cek orang Yahudi. Perempuan yang cantik itu ingin dikumaha gitu kedua malaikat itu cenanya. Si perempuan itu boleh menjinahi saya dengan catatan 3 harus dilakukan. Harus dilakukan 3. Apakah kamu itu harus membunuh seorang anak atau membunuh anak, kemudian meminum minuman khamar atau judi, 3. Nah, cek eta dua malaikat nu kasetkan nu soretan. Anu paling ringan adalah minuman keras. Membunuh tidak boleh kan? 3 zina gitu. Zina namanya hiji menyembah musyrik, menyembah selain Allah, minuman khamar atau membunuh seorang bayi, cekna pilihan itu. Kata dua orang yang di cerita itu adalah Harut Marut malaikat. Geus milih khamar cenah minuman keras, itu lebih enteng dosana daripada musyrik dan membunuh. Akhirnya diminum khamar itu minuman keras. Setelah diminum mabok, setelah mabok jadi tiluanana dilakukan ngabunuh ongkoh, musyrik ongkoh. Nah, itu cerita orang-orang Yahudi yang pasti doib nama. Diceritakannya bisa berupa mungkin cerita itu bohong. Yang jelas Harut Marut itu memberantas ilmu-ilmu sihir yang diajarkan oleh setan. Di sini dikatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Di antaranya mengajarkan, lalu mereka mempelajari minhuma dari keduanya, ma yufarriquna apa yang memisahkan bihi darinya bainal mar'i wa zawjihi, seorang laki-laki dan seorang perempuannya. Jadi tujuannya Harut Marut itu mengajarkan ilmu untuk mengetahui sihir yang sesat, malah mereka menyalahgunakan. Kan dukun-dukun kumaha carana supaya rumah tanggana terberes gitu, cerai. Misalnya gitu. Abdi bogoh ka hiji istri itu kan boga suami, supaya cerai manehna minta bantuan dukun. Ku dukun dijampean ku ilmu-ilmuna, ternyata benar jadi cerai. Diambil istrina, seperti gitu ilmu zaman baheula sok aya kan gitu. Enak teu usum aya nama pelet cenah ilmu pelet, ilmu sihir pelet. Aya nama ilmu lain ku sihir, lain ku pelet, tapi ku enmek gitu. Apa memang karek kata haji atana ku pulus ku duit. Zaman dulu gitu cara menceraikan istri dan suaminya dengan ilmu pendukunan, ilmu sihir, ilmu pelet.
Eta sadayana ti setan. Tapi apakah nyata tidak ilmu sihir itu benar adanya? Memang aya, Pak. Hakikat nama kan itu ti Allah kan ilmu itu, cuman Allah tidak meridhoinya. Kan sudah jadi ujian tadi itu sudah jadi ujian. Barang siapa yang menjalaninya adalah dosa, barang siapa yang menjauhinya menang pahala. Jadi alat untuk menguji manusia. Jadi tidak boleh belajar ilmu sihir. Di dalam hadis-hadis dikatakan man ata kahinan, barang siapa yang datang kepada kahinan itu dukun, au arafan atau kepada tukang pelet ahli sihir, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian membenarkan, mengiyahkan omongan-omongan dukun itu, omongan-omongan tukang sihir teh, membenarkan, percaya. Faqad kafaro bima anzala ala Muhammad, berarti dia sudah kufur kepada Al-Qur'an. Sudah kufur kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Man aqada muddatan summa nafasa fiha faqad saharo. Siapa yang mengikat satu ikatan dan barang siapa yang meniupnya, berarti dia telah melakukan sihir. Itu melakukan praktek-praktek pedukunan. Ayakeun itu, ayakeun ieu, itu sihir. Haram hukumnya, tidak boleh dipelajari. Teraskeun mah. Wa ma hum bidorri nabi, padahal tidak ilmu yang diajarkan Harut Marut itu untuk memadorotkan manusia. Min ahadin, salah satu pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi apapun yang terjadi. Ada yang diteluh, Pak, banggalamanya diteluh, katel asup kana beuteung. Jadi aya ilmu nu kitu gitu. Memang nyata pernah ada. Disantet gitu, diteluh. Ieu kunaon jelema teh beuteungna bureut teh aya di USG teh aya katel jalan lupa teh sihir, ilmu sihir. Yang dituduhkan itu ilmu dari malaikat Harut dan Marut, padahal sanes ilmu setan yang haram hukumnya. Kemudian ada jarum, kan aya gitu mah. Jarum, eta teh ngaja diasupkeun ku kahin-kahin sareng arofan-arofan. Dukun-dukun yang berhubungan dengan setan, dengan jin. Jin dibantu dengan setan. Kanten Nabi sana teh dosa hadis ada 7 perkara besar atau dosa besar yang harus dijauhi. 1 adalah syirik, nomor 1 dosa namanya musyrik kepada Allah. Yang kedua sihir. Ketiga membunuh, kecuali membunuh orang yang hak untuk dibunuh, kan kesadayana. Tekenge nggak bunuh teh. Ada memang terperang makan kudu dibunuh. Kemudian yang keempat memakan harta riba. Kelima, haram hukumnya memakan harta anak yatim. Itu haram. Yang ketujuh, membunuh zina kepada perempuan yang mukminah atau perempuan yang soleh dituduh sebagai pezina. Itu hukumnya haram. Nah, dengan izin Allah, dengan catatan izin Allah, ada yang diridhoi, ada yang tidak. Yang diridhoi itu adalah keriduannya, yang tidak diridhoi disebut istidraj. Istidraj itu panyungkun, Pak. Ada yang disebut panyungkun. Terjadi tapi bukan atas ridho Allah, tapi atas pengkunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tetapi mereka orang-orang pedukunan itu mempelajari justru untuk memadorotkan, wa la yanfa'uhum, dan tidak ada manfaat sedikit pun. Ilmu-ilmu yang mereka pelajari kemudian hanya untuk memadorotkan dan tidak memanfaatkan apa-apa. Itu sebabnya hukumnya haram. Walaqad alimu, dan sungguh alimu, mereka tahu, lamanistarahu malahu, barang siapa yang menjualnya, tidaklah baginya fil akhirati, di akhirat, min khalaq, memperoleh keuntungan. Nah, orang-orang yang berkecimpung, yang mempraktekkan ilmu-ilmu nukarar itu, bahkan dijadikan sumber mata pencaharian, cenah urang teh da kumaha deui atuh usaha teh da teh baheula kieu dengan duit teh tina
menjalankan praktek perdukunannya nu hal itu sama dengan orang yang membeli kesesatan, sama dengan orang yang membeli kesesatan dan di akhirat kelak tidak akan memperoleh keuntungan. Kalau di akhirat tidak memperoleh keuntungan, naon pada sobat? Ya rugi di mana tempatnya? Di neraka. Gitu. Disebutnya tepil akhirati min holak, di akhirat semua menang naon. Wala bisa masyarau bi anfusahum, sangat buruk sekali apa yang mereka usahakan, mereka perjualbelikan. Itu sangat bisa teh buruk. Pegawaian yang paling buruk, yang paling jelek yang dilakukan mereka. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Sebenarnya mereka tahu, hanya mereka tidak takut oleh akibat itu. Walau annahum amanu, dan seandainya mereka beriman, maksudnya eureun atuh praktek teh kitu teh. Mending iman ka Allah sebelum meninggal dunia, bertobat. Wattaqau, dan bertakwa, lamasubatum min indillah, pasti akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min indillah, di sisi Allah, khairun, itu lebih baik. Ulau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Jadi dua kali. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, maksudnya berilmu. Jadi itu mengetahui tadi, jika anu satengah kali setengah sabarapat ya. Tapi marane nama ngan sakadar ilmu nate nyaho nate setengah tambah setengah hiji, saparapat tambah saparapat setengah hiji tambah hiji 2. Hanya sebatas itu. Lau kanu ya'lamun itu seandainya mereka mengetahui hakikat kebenaran. Makanya ibadah itu juga tidak cukup hanya getol. Tapi pertama harus ikhlas. Kedua ridho. Terang deh Pak, bentena ikhlas sama ridho. Ikhlas teh contohnya. Nah sok badminton. Main bulu tangkis kenapa? Saya mah ingin sehat. Tadi nama saya teh cara badminton. Karena untuk menurunkan kadar kolesterol, saya badminton. Jadi membawa raket, membawa itu non-kok ke lapang. Ikhlas tuh, begitu mah. Ikhlas pasti. Didatangan tiap waktu. Berijeng capek gitu. Eta baru ikhlas. Tapi anu ridho anu kumaha? Ridho mah teu peduli rek sehat lain urusan sehat yang teu sehat. Adi mah ridho hobi. Nah, karena badminton ya, geus teu mikiran waktu. Tah eta nu hobi gitu. Jadi enjoy melaksanakannya. Ibadah oge ikhlas belum tentu ikhlas itu enjoy dilaksanakeunana. Bapak-bapak sadayana teh bumi ka dieu salat ngaos ieu ikhlas teu? Ikhlas insyaallah. Ngan ridho duka teh. Ridho mah artinya senang menjalaninya, bahkan ditunggu-tunggu. Jadi enjoy, resep, suka. Lamun pengajian setengah jam teh sakedeung teuing. Hayang 2 jam, udah ridho manehna. Tapi anu teu ridho mah ikhlas sungkul gitu. Ngomong khutbah panjang teuing geuning banges. Amin-aminan we can ngadoa khotib. Amin, amin, amin. Encan ngadoa. Eta teh ikhlas matak datang ge ka masjid Jumat. Ngan kurang ridho ngadengekeun khotib khutbah sabab panjang teuing. Tah ari ridho mah rek sapoe-sapoe ge kajeun ikuti we gitu asal kuateun khutbahna. Istilahna mah kitu. Nah itu ridho yang perlu kita hadirkan dalam ibadah itu. Baca Al-Qur'an ge pan hoream. Tapi nu ridho mah resep sama mana di bawah Al-Qur'an. Diapalkeun. Tahfidzul Quran itu yang cinta Quran, yang ridho kepada Al-Quran. Jadi cinta resep gitu. Untuk sakadar maca Quran, tapi terus ditanamkan di hati teh ridho. Bangun tengah malam baca Quran ridho. Nah seperti itu pada persadayana, mudah-mudahan rupiah anu parantos dibahas itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh
Allah dalam ayat ini kalau kesalahan itu atas dasar kebodohan saya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.